Jangan lupa saksikan Hijrah Pengembara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, Alhamdulillah, insya Allah pada malam hari ini saya sedang berada di Kabupaten Serang, tepatnya di kota Serang. Dan pada malam hari ini saya akan mencoba mengeksplor sebuah bangunan rumah yang sangat besar sekali. Dan rumah ini konon sudah berapa kali dijual beli dari beberapa orang ya, jadi udah banyak pindah tangan. Dan sampai sekarang sudah kurang lebih 20 tahun tidak terjual-jual ya. Entah ada apa di dalam bangunan rumah ini. Sebelumnya saya doakan terlebih dahulu buat semuanya, semoga masih dalam keadaan sehat selalu, dipanjangkan usianya dalam kebaikan, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dibarokahkan rezekinya semakin barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, inilah bangunan rumah yang sudah hampir 20 tahun lebih terbengkalai, yang sudah banyak pindah tangan ya. Jadi rumah ini sudah berapa kali dijual belikan oleh beberapa orang. Langsung aja saya akan masuk ya ke dalam, seperti apa ruangan-ruangan di dalam bangunan rumah ini. Ya, saya mulai memasuki bangunan rumah ini ya. Jadi saya akan telusuri satu persatu ruangan-ruangannya seperti apa. Di sebelah kanan ini sepertinya kamar ya. Saya akan mencoba masuk ke dalam kamar ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kamar mandi. Kamar mandinya juga masih bagus nih. Kamar mandinya didasari keramik dinding-dindingnya juga ya. Jadi bersih walaupun sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya, hampir 20 tahun infonya seperti itu. Nah, ini masih bersih banget. Nah, WC duduknya juga masih bagus. Dan ini jendela-jendela kusen-kusennya juga masih bagus semua ya. Nah, ini jendela kusennya belum ada yang keropos. Jadi masih layak untuk dijual belikan kembali ya. Tinggal dicat ulang aja kayaknya. Nah, ini
masih bagus semua, nggak ada yang keropos ya dari kusen-kusen jendelanya ini. Jadi buat yang berminat untuk membeli kembali bangunan rumah ini, saya kira ini masih bagus banget. Nah, tinggal dicat ulang aja sepertinya ya. Oke, lanjut ke ruangan yang lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menelusuri bagian sebelah kanan terlebih dahulu ya. Jadi di sebelah kanan ini ada ruangan apa lagi nih? Assalamualaikum. Ini kayaknya ada taman ya buat kolam ikan. Nah, itu ada kolam ikan di sana. Jadi ini bisa buat tempat-tempat santai ya di luar sini. Jadi walaupun astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Jadi walaupun tempat ini sudah 20 tahun ya terbengkalai, alhamdulillahnya ini untuk bangunannya masih bagus semua. Untuk tembok-temboknya belum ada yang hancur ya. Jadi siapapun yang berminat untuk membeli bangunan rumah ini, kayaknya nggak terlalu capek untuk rehab-rehabnya ya, karena masih layak pakai. Oke, turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ternyata di sini ada ruangan lagi ya. Jadi rumah ini sangat besar sekali. Ternyata di dalamnya ada ruangan lagi nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti ada suara tangisan tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba kita telusuri ruangan-ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga masih pada bagus ya. Lihat nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti ada yang menangis. Oke. Nah, seperti ada yang menangis di bangunan ruangan ini. Oke. Coba kita lihat ke ruangan-ruangan selanjutnya. Ini kayaknya kamar juga nih. Nih, yang berdempetan seperti ini sepertinya kamar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada bagus semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ruangan kamar sepertinya ya. Dan ini juga masih bagus. Nah, ini dari kusen-kusen pintunya juga masih bagus. Nggak ada yang keropos ya. Jadi kalau ada yang berniat untuk membeli bangunan rumah ini, kayaknya enggak rugi, karena atap-atapnya masih bagus semua. Oke, coba kita keluar. Kita lanjut ke mana ya? Oh, Astagfirullahaladzim. Siapa di sana? Saya tadi mendengar suara tangisan dan saat ini saya mendengar lagi suara seperti nafas ya. Oke,
Coba lanjut ke ruangan sebelahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini rupanya dapur sepertinya ya. Karena di sini saya menemukan buat tempat cuci piring dan masak-masak nih. Dan di sana juga ada tempat buat apa ya, seperti cuci pakaian. Sepertinya ini memang benar dapur ya. Di sini saya banyak menemukan keanehan ya. Mungkin tadi ada yang mendengar suara tangisan ya. Dan ada suara seperti geraman. Iya betul, ini sepertinya buat tempat nyuci pakaian ya. Dan ini untuk ruang masak dan cuci piring. Di belakang ini ada apa lagi ya? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi info yang saya dapat dari warga sekitar ya, tadi ada yang memberikan informasi bahwasanya di bangunan rumah ini sudah 2 kali apa 3 kali ya tadi ya, lupa saya. Assalamualaikum. Nah ini ada kamar lagi nih. Bagus banget ya gipsum-gipsumnya. Nah untuk yang ruangan kamar yang ini udah pecah nih kacanya nih. Paling tinggal ganti kaca aja ya, karena kalau kusennya masih bagus nih. Lihat tembok-temboknya juga belum ada yang hancur ya. Jadi mungkin dicat ulang aja. Ini akan bersih kembali. Dan untuk gipsumnya lihat masih bagus semuanya, nggak ada yang bocor ya. Oke, lanjut ke ruangan-ruangan yang lainnya. Assalamualaikum. Oh ternyata ini tembusan yang dari pintu depan tadi ya, di sebelah kanan. Yang tadi saya masuk dari ruangan kamar pertama. Dan ini saya tadi masuk ke ruangan sebelahnya. Ternyata di sebelah ini ruangan yang tadi ke kolam ikan ya. Nah ini. Oke, kita coba naik ke lantai 2-nya. Jadi bangunan rumah ini ada 2 lantai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Siapa di atas? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pintu ini ada yang nutup. Wih, pintunya ada yang nutup, Wow. Astagfirullahaladzim. Wah, di sini ada yang mulai terganggu ya dengan kedatangan dan kehadiran saya mungkin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ada suara tangisan ya. Nah, ada suara tangisan. Siapa? Assalamualaikum. Oke, kita lanjut ke lantai kedua ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Nah, ini untuk bangunan lantai kedua ya. Alhamdulillah ini masih bagus juga. Nah ini gipsum-gipsumnya masih bagus. Dan kusen-kusennya juga masih bagus ya. Oke.
Dan ini di atas ini ada kamar. Iya, di atas ini kamarnya lumayan besar ya. Berbeda dengan kamar-kamar yang di bawah tadi. Untuk kamar yang ini lumayan cukup besar. Oh, ini apa nih ya? Oh, ini buat jemur-jemur pakaian sepertinya ya. Iya, oke. Coba kita masuki. Ini apa lagi nih? Ini ada ruangan lagi, sepertinya kamar mandi ini. Iya, betul. Ini kamar mandi. Karena di sana masih ada keran air ya. Nah, itu. Astagfirullahaladzim. Sepertinya ada yang tidak menerima dengan kedatangan saya di sini. Siapapun yang tidak menerima dengan kedatangan saya di sini, silakan wujud. Wujud sewujud-wujudnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada suara dari bawah sini nih. Astagfirullahaladzim. Pintu ini nutup. Allahu Akbar. Padahal tadi pintu ini kebuka ya. Oke. Sebenarnya siapa yang ngeganggu di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba kita telusuri ruangan kamar ini yang sangat besar ya. Di dalam kamar ini ternyata masih ada ruangan lagi. Sepertinya buat ruangan sholat ini. Karena kamar ini cukup besar ya. Mungkin untuk kepala keluarga. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi saya akan menceritakan tentang apa sih di bangunan rumah ini. Apakah ada mitos ataupun sesuatu. Jadi saya akan menceritakan dari bangunan rumah ini ya. Nah, jadi di bangunan rumah yang cukup mewah dan besar ini ada suatu mitos ya, yang konon diceritakan oleh salah satu warga sekitar. Bangunan rumah ini sudah ganti-ganti pemilik ya. Sudah berapa orang yang membeli lalu dijual lagi, dibeli dijual lagi, kurang lebih udah 4 orang. Itu info yang saya dapat dari warga sekitar di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke, kita turun ke bawah. Allahu Akbar. Nah, ada yang nangis lagi tuh. Oke. Tadi yang di bawah itu mana yang ngamuk-ngamuk? Jadi ada suara tangisan ya di bawah, bagian bawah ini. Dan di lantai atas tadi ada suara yang aneh-aneh juga itu. Aduh, udah deh, kita turun aja deh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada apa ya? Wah, bener-bener nih rumah aneh. Oke, saya di sini akan menceritakan ya dari ini. Astagfirullahaladzim. Apakah saya tidak boleh menceritakan sesuatu di dalam bangunan rumah ini? Apakah mitos itu jadi betul? Karena setiap saya mau menceritakan ini banyak sesuatu yang aneh
yang sepertinya melarang saya untuk menceritakan bagaimana mitos di bangunan rumah ini ya. Tetapi saya akan tetap menceritakan biar semua orang bisa mengetahui dan bisa memahami bahwasanya yang namanya bangunan rumah yang sering ditinggal, apalagi dikosongkan lama ya, dibiasakan ambil satu ember air. Satu ember air ini diberikan garam ya, kurang lebih setengah kilo atau seperempat. Nah, nanti garam ini dicampurkan ke air di dalam ember tersebut. Nah, nanti itu buat ngepel ya, buat ngepel semua ruangan-ruangan yang ada di bangunan rumah. Entah itu kamar, ruang tamu, dapur, dan astagfirullahaladzim. Padahal saya lagi nyeritain buat menangkal sesuatu hal-hal yang gaib ya. Tapi di sini banyak sekali yang tidak menerima saya menjelaskan sesuatu ya. Padahal ini saya belum menjelaskan tentang bangunan rumah ini ya. Jadi saya hanya menjelaskan untuk pemahaman bagaimana menangkal sesuatu yang buruk dan gaib di dalam bangunan rumah ini. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi sediakan satu ember air dan dicampur dengan garam kurang lebih seperempat ataupun setengah kilo, tapi garamnya diusahakan garam yang besar-besar ya. Kalau orang bilang sekarang itu garam padang. Nah, setelah garam dan air menyatu di dalam ember, dibacakan surat Al-Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Al-Falaq 7 kali, surat Anas 7 kali, dan terakhir ayat Al-Kursi 7 kali, dan terakhir baca sholawat Nabi 33 kali ya. Entah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah dibaca-bacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi, baru kita pakai untuk ngepel ya, ngepel lantai dasar ruangan-ruangan yang ada di dalam bangunan rumah. Insya Allah rumah itu akan terhindar dari segala gangguan makhluk-makhluk gaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya penelusuran saya di dalam bangunan rumah ini selesai juga, dan saya cukupkan sampai di sini saja ya penelusurannya. Jadi untuk mitos di dalam bangunan rumah ini, saya tadi nggak berani ya untuk menceritakan di dalam bangunan rumahnya, karena banyak sekali gangguan-gangguan ataupun hal-hal yang aneh yang saya alami ketika saya akan menjelaskan sesuatu di dalam bangunan rumah tersebut ya. Jadi mitosnya di dalam bangunan rumah ini udah kurang lebih 4 orang ganti-ganti pemilik, dijual beli, tapi sampai saat ini rumah ini belum terjual ya, kurang lebih hampir 20 tahun. Dan mitos di dalam rumah ini, jika bangunan rumah ini diisi oleh salah satu keluarga, entah itu orang yang baru nikah ataupun yang sudah punya anak, rumah tangganya acak-acakan jadi ribut, ataupun untuk usaha juga katanya sih
dari beberapa info yang saya dapat, warga sekitar mengatakan jika menempati bangunan rumah ini itu akan terbawa sial. Apakah itu betul atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Dan maksudnya mungkin sial itu untuk yang usaha tidak akan jalan, untuk yang bekerja tidak akan lama pekerjaannya, wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu itu semuanya, hanya Allah yang tahu ya. Dan bagaimana cara menangkal gangguan gaib di dalam bangunan rumah, entah itu dari sihir ataupun makhluk gaib, tadi saya sudah menjelaskan di dalam bangunan rumahnya. Silahkan dipraktekkan, insya Allah semuanya karena Allah Ta'ala. Sampai di sini semuanya, dan saya tetap mendoakan buat kalian semuanya, semoga sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan usianya dalam kebaikan, dibarokahkan rezekinya semakin barokah, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya nanti, Hijrah Pengembara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.